Ini teman-teman saya bingung, heran jadinya ya. Tuhan macam apa ya yang merencanakan menubuatkan dirinya sendiri mati di tangan makhluknya? Tuhan yang kuasa, Pak Ustadz, Tuhan yang kuasa, karena dia mengasihi kita, makanya dia rela. Karena dia kalau sudah pakai nabi-nabi, sudah yang terlebih dulu kan banyak nabi. Ternyata manusia masih berbuat dosa. Nah, makanya dia rela menjelma jadi manusia, dia rela berkorban, dikalahkan oleh dia rela direndahkan, dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Dibunuh ciptaannya sendiri, ya 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 ya. Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, tuh ya. Anda mau tuhankan mereka juga gitu. Yang saya maksud Pak Yusuf, ini judul ini nggak berbobot, nggak menggoyang kami gitu. Makanya bukan nggak menggoyang, nggak apa-apa. Ini sangat bagus judulnya untuk berpikir gitu. Masa iya Tuhan kalah dengan ciptaan? Di mana logikanya? Di mana akal sehatnya? Kan gitu. Coba pikir aja dulu itu, kan gitu. Oke lah Pak Yusuf, hanya itu aja karena kurang berbobot judulnya. Iya. Bagi Anda tidak berbobot, bagi saya ini sangat berbobot, Bang. Ya, mengajak orang berpikir gitu, agar tidak tersesat dalam pemikiran ciptaan bisa mengalahkan Tuhannya. Gitu ya. Karena bangkit lagi dia loh Pak Yusuf. Karena tadi juga ada nih, tadi ada orang-orang bangkit juga selain Yesus. Banyak kali Tuhan kalau kayak gitu, Bang. Ya. Kalau ukurannya cuma bangkit, banyak yang bangkit selain Yesus. Makanya dia kurang ini, makanya dia kan bangkit lagi, Pak Yusuf. Iya. Ya. Kalau ukurannya cuma bangkit, Bang, ya. Kalau ukurannya cuma bangkit, ya, banyak orang kudus yang bangkit di zaman Yesus. Mau dituhankan juga? Ayo. Enggak kan? Karena kami gini loh Pak Yusuf. Tuhan itu seperti kita manusia ini Pak Yusuf, menyerupai rupanya. Menyerupai. Jadi Tuhan itu menurut Anda menyerupai mirip manusia gitu? Kami menyerupai dia. Oh. Kami. Baik. Kalau begitu, Bang, ya, yang namanya manusia ada laki-laki dan perempuan. Tuhan Anda yang turun ke muka bumi itu Tuhan yang laki-laki. Nah, sekarang saya mau tanya, Tuhan yang perempuannya mana? Kapan turun? Itu udah bicara apa itu Pak Ustadz? Itu nggak ini lagi tuh Pak Yusuf. Ya artinya nggak logika juga kalau gitu. Nggak logika juga, berarti Tuhan itu manusia, nggak logika. Ini loh Pak Yusuf. Kita satu undang-undang Republik Indonesia. Ya, kita masih satu gitu Pak Yusuf. Nggak gitu ceritanya. Nggak beda undang-undang bayi, nggak beda dengan undang-undang perempuan Pak Yusuf. Itu udah bicara nggak mengerti Pak Yusuf kalau gitu ceritanya. Aduh. Ya itu nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, Anda yang kagak paham. Anda itu kurang paham Pak Yusuf. Itu kan satu undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang dasar. Jadi beda undang-undang dasar Kristen sama Islam gitu Pak Yusuf, yang Pak Yusuf maksud. Kalau memang gitu ceritanya gitu, nyambung berpikir dulu Pak Yusuf biar agak sedikit. Enggak, Anda itu apa gitu argumentasinya apa ya? Kalau saya perhatikan nggak ada ininya, nggak ada poinnya gitu. Enggak, poin Pak Yusuf kurang berbobot dia, makanya berbobot. Ya makanya mari kita berpikir saja gitu ya Bang ya. Tuhan kalah dengan ciptaannya sehat atau kagak kan gitu. Itu aja yang Anda pikir dulu. Tuhan kalah dengan ciptaan. Apakah masuk akal? Itu dulu deh ya dipikir ya. Enggak ada kalah loh Pak Yusuf. Enggak kalah gitu. Enggak ada kalah. Enggak ada masalah di situ. Tuhan kalah dengan ciptaan. Enggak ada kalah Tuhan kami. Oh, nggak ada kalah tuh, nggak ada Tuhan kalah gitu ya. Pernahkah Anda membaca legenda dongeng di kitab suci agama sebelah, tentang bagaimana sosok Tuhan bisa kalah gulat lawan manusia? Ngarang, bercanda ya. Hehehe.
Serius, saya gak bercanda. Legenda ini ada di kitab suci milik Kristen and Katolik. Semua yang punya Alkitab silakan dibuka and baca sendiri. Di situ dikisahkan bahwa Tuhan kalah berkelahi. Yuk, kita simak. Kejadian 32:24, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kejadian 32:25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. Kejadian 32:26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Kejadian 32:27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Kejadian 32:28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lihatlah, hasil perkelahian. Yakub sebagai pemenang gulat, Tuhan Bapa kalah berkelahi. Cekak, ajaran apa ini? Tuhan kok dikalahkan? Yang namanya Tuhan itu pasti maha kuat, hebat, tak terkalahkan. Semua pasti setuju. Jika sosok Bapa Tuhan Kristen Katolik seperti ini, apakah agama ini masih dapat diimani? Mari direnungkan dalam-dalam. Jangan cuma imani saja. Kalau dia menang, dia bisa membinasakan tentara Romawi, seharusnya kan gitu. Dunia ini pun bisa dibinasakannya Pak Yusuf. Bisa. Anda ngaco. Yesus ngomong di Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa? Dia aja tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tiba-tiba mau pengen hancurkan bumi, kata Anda. Gitu aja dulu. Begitu aja dulu Pak Yusuf, maksud saya di situ bikin judul yang inilah. Ya udah, enggak gini Bang, nggak usah ke-trigger dengan judulnya ya, karena judulnya memang fakta, kan kayak gitu. Karena aku sering juga nonton live Pak Yusuf ini. Iya. Di malam. Oke Pak Yusuf ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam. Baper lihat judul teman-teman. Berat emang ya. Katanya judulnya tidak berbobot. Ya ini judul yang paling berbobot. Tuhan kalah dengan ciptaan. Kita ini waras atau kagak kan gitu ya. Nah itu yang kita tes malam ini ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita akan naikkan lagi Kristen yang lainnya. Halo, selamat malam. Bentar teman-teman. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Bang, silakan open cam-nya Bang. Bang. Ya. Silakan open cam-nya. Iya. Ya, thank you. Bang, abang mau ditanya atau mau bertanya? Silakan. Ini yang kita mau diskusi yang tentang Tuhan kalah dengan ciptaan. Ini maksudnya bagaimana ini Pak Ustadz? Bang, Yesus itu Tuhan menurut Anda, betul? Ya, iman saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Baik, kalau Yesus itu Tuhan ya, artinya dia berkuasa. Tapi kenapa pertanyaannya? Dia kalah dengan ciptaannya tentara Romawi gitu. Karena memang tujuan, kalau iman kami ya Pak Ustadz, iman kami Kristen, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dosa manusia. Nah, makanya dia rela mengorbankan diri. Kalau memang dia mau ngelawan, itu kalau memang ketuhanannya, ya tidak apa-apa adanya ciptaannya. Tapi karena dia rela berkorban, karena dia mengasihi kami, mengasihi kita, bukan cuma kami, pokoknya semua kita manusia, Pak Ustadz. Makanya dia rela berkorban, menyerahkan nyawanya, dia rela. Waduh. Jadi ceritanya gini Bang ya, ceritanya kayak gini. Karena untuk Kristen lalu dia merendahkan dirinya, lalu dia menghilangkan jabatan Tuhannya, kayak gitu. Bukan cuma untuk Kristen, bukan cuma untuk Kristen, untuk
seluruh manusia yang ada di dunia ini. Untuk Kristen, sayangnya cuma ada sebagian yang percaya. Ya, kami seorang Kristen yang percaya bahwa dia itu turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan sebagiannya itu tidak percaya. Ya, itu iman masing-masing lah. Ya, iman masing-masing. Masuk logika nggak bang? Ya, Tuhan kalah dengan ciptaannya tersebut gitu. Meskipun itu adalah sebuah nubuatan ya, kira-kira ya ini Tuhan macam apa dia menubuatkan mati di tangan makhluknya, coba. Ini teman-teman saya bingung, heran jadinya ya. Tuhan macam apa ya yang merencanakan menubuatkan dirinya sendiri mati di tangan makhluknya? Tuhan yang kuasa, Pak Ustadz, Tuhan yang kuasa, karena dia mengasihi kita, makanya dia rela. Karena dia kalau sudah pakai nabi-nabi, sudah yang terlebih dulu kan banyak nabi. Ternyata manusia masih berbuat dosa. Nah, makanya dia rela menjelma jadi manusia, dia rela berkorban, dikalahkan oleh dia rela direndahkan, dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Dibunuh ciptaannya sendiri, ya. Jadi bang, Tuhan dibunuh, bang, bentar. Jadi di situ Tuhan dibunuh oleh ciptaannya sendiri gitu. Ya, manusia kan ciptaan Tuhan. Iya, berarti Tuhan dibunuh oleh ciptaannya sendiri, ceritanya kayak gitu. Dia rela dibunuh, dia memberikan nyawanya, bukan manusia yang membunuh dia. Iya, tapi dia yang membunuh dia ini kan ciptaan dia, betul? Ya, betul. Makanya kalau ciptaan dia berarti di situ. Baik, kalau ciptaan dia berarti gini bang, kalau itu ciptaan dia ya berarti yang membunuh Tuhan Anda Yesus itu. Maksudnya Pak? Aduh. Kenapa? Maksudnya? Jadi gini bang ya. Aduh, sebentar. Saya nggak masuk akal loh sama Anda ini bang. Masa Tuhan mengecil kayak gitu ya teman-teman ya semua. Bingung saya berpikir jadinya gitu loh. Sampai ngadat saya ngomong, lihat aja. Ya nggak mungkin lah Tuhan di hadapan dia. Kalau ciptaan ya, ciptaan membunuh Tuhannya ya pada saat terjadi di penyalipan itu gitu. Jelas gak masuk akal kalau di Pak Ustadz, karena Pak Ustadz beriman di situ. Kalau kami yang beriman ke situ, jadi di kami ya masuk akal Pak Ustadz. Aduh, berarti jadi, betul Tuhan mati di tangan ciptaannya. Tuhan mati itu di tangan manusia, tapi karena dia yang memberikan nyawanya. Dia yang memberikan. Kalau dia tidak mau memberikan, dia tidak akan mati. Tetapi karena dia sudah nubuatannya dan sudah perjalanannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia, itu memang sudah untuk mati. Kalau tidak ada mati, tidak menumpahkan darahnya, ya tidak bisa dikorbankan. Kalau dulu Abang kan tahu nggak? Bang, saya mau tanya, penyalipan itu rencana siapa sebenarnya? Kalau penyalipan itu rencananya manusia, Pak Ustadz. Tetapi kalau bukan bang. Bukan. Kata Anda, kalaunya dia menebus dosa manusia berarti rencana Tuhan. Rencana Tuhan memang dia mau menebus dosa manusia, tetapi dengan penyalipan atau dengan apa itu adalah manusia yang berencana, apakah dengan penyalipan, dengan atau cara apa dibunuh. Tetapi Tuhan sudah merelakan dengan cara apapun manusia, yang penting dia sudah rela berkorban manusia, begitu Pak Ustadz. Aduh. Tapu lilit bahasa Banjarnya ya. Pendeta Kristen sendiri mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah mati dibunuh oleh ciptaannya. Coba kita tengok ayat ini. Yesus sedih, gentar dan terasa akan mati. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedes sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26:37-38. Dalam kitab suci agama manapun tidak pernah kita temukan Tuhan harus sedih dan gentar, kecuali di dalam Alkitab Bible. Manusia tidak boleh memberikan sifat lemah kepada Tuhan, sebab setiap yang punya sifat lemah, pasti bukan Tuhan. Jika Tuhan punya sifat lemah, apa bedanya dia dengan makhluk ciptaannya? Jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan punya rasa sedih,
gentar, apalagi merasa seperti mau mati. Sifat-sifat lemah seperti itu adalah sifat makhluk ciptaannya, bukan sifat Tuhan. Yesus yang merasa sedih dan gentar, pasti bukan Tuhan. Yesus merasa sedih dan gentar berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang merasa seperti mau mati, pasti bukan Tuhan. Yesus merasa seperti mau mati, berarti Yesus bukan Tuhan.